Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai pesta perubahan. Baik, untuk selanjutnya, adapun submateri yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini terdiri dari empat, yaitu yang pertama ada konsep pesta perubahan, kedua merancang sebuah pesta, ketiga menciptakan atmosfer untuk perubahan, dan yang keempat yaitu alasan manusia enggan berubah. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ketua Teguh Widya Dita Gunawan dengan NIM akhir 1205. Kemudian rekan saya ada Cok Indra Mahendra Wisnawa dengan NIM akhir 1277. Dan rekan saya yang ketiga ada Egusti Kompiang Adiwedana dengan NIM akhir 1178. Dan yang terakhir ada Made Gin Sakti Putra Idarata dengan NIM akhir 1313. Baik, untuk mempersingkat waktu, bisa dimulai. Untuk Cok Indra dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pesta perubahan. Perubahan, setiap perubahan dapat dalam kehidupan dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Bagi beberapa orang, perubahan seperti sebuah pesta yang harus diterima dan dirayakan dengan sukacita. Sementara bagi yang lain, perubahan dianggap sebagai bencana yang menakutkan dan harus ditolak. Menariknya, masyarakat tradisional seringkali dianggap lebih cerdas dalam memaknai perubahan. Mereka melihat bahwa kehidupan telah diatur oleh Sang Pencipta, dan perubahan adalah alat untuk membentuk kehidupan yang lebih baik. Next, yang selanjutnya itu merancang sebuah pesta. Merancang perubahan seperti merancang sebuah pesta. Jika kita ditunjuk untuk merancang pesta pernikahan, kita perlu memilih jenis pesta yang mempengaruhi suasana yang diinginkan. Pilihan antara pesta yang akrab, pesta perubahan lebih berfokus ke dalam dan memerlukan waktu yang panjang. Tapi pesta yang merupakan singkatan dari elemen-elemen penting dalam menciptakan suasana perubahan adalah kunci untuk merancang pesta perubahan yang sukses. Yang pertama yaitu tujuan atau pesan yang ingin disampaikan. Pada dasarnya tujuan dari pesta perubahan adalah menciptakan dukungan dan pemahaman bersama terhadap perubahan yang akan terjadi. Yang kedua, organizer. Pesta perubahan bukanlah acara sepele, melainkan suatu kesempatan untuk merayakan seluruh organisasi menuju arah yang diinginkan. Yang ketiga, peralatan pesta dalam perubahan organisasi. Peralatan pesta yang mencangkut simbol-simbol yang menggambarkan identitas perubahan. Yang keempat, informasi. Yang keempat, informasi. Informasi bersifat memberitahu, memberikan semangat, menyotir, dan mendidik. Seorang pemimpin perubahan memimpin dengan informasi. Yang kelima, penghibur sebuah pesta. Memerlukan penghibur dalam pesta perubahan bukan hanya untuk hiburan semata, tetapi juga sebagai penyampaian pesan perubahan. Selanjutnya yang keenam, tata tertib. Untuk menjadikan perubahan sebuah pesta dibutuhkan tata tertib yang dimengerti dan disepakati semua pihak. Menetapkan tata tertib yang jelas penting untuk mengelola interaksi dan komunikasi selama pesta. Yang terakhir, yang ketujuh yaitu artistik. Sebuah pesta perubahan tidak hanya acara formal, tetapi juga seni yang memerlukan perhatian dan kreativitas. Dalam merancang pesta perubahan, penting untuk menciptakan tema-tema yang tidak hanya mengunggah perasaan, tetapi juga memiliki unsur artistik. Pesta perubahan dianggap sebagai alat untuk membuat perubahan lebih menarik. Dalam menyatakan
menyenangkan, namun untuk memastikan kesuksesan perubahan pemimpin perubahan harus memastikan 7 hal pokok yang diperkenalkan oleh Cousins dan Portner Posner 2004 sebagai The Seven Elements of a Conranging. Yang pertama yaitu standar yang jelas. Untuk berhasil mengerahkan perasaan sangat penting untuk memiliki kesamaan visi mengenai standar yang harus dicapai. Yang kedua, yaitu harapan kemampuan sebuah pesta perubahan akan berjalan lebih baik jika pemimpin memiliki keyakinan kuat bahwa anggota timnya bersedia dan mampu mengaktifkan seluruh potensi mereka. Yang ketiga, yaitu berikan perhatian menciptakan lingkungan kerja yang bersahabat. Yang keempat, yaitu personalisasi pengakuan. Pengakuan atau penghargaan perlu diberikan untuk meningkatkan kembali. Dengan kata lain, pengakuan adalah sebuah upaya untuk meneguhkan seseorang. Yang kelima, rayakan keberhasilan bersama seperti keberhasilan sekecil apapun harus dirayakan bersama. Yang keenam, yaitu berikan cerita. Cerita adalah bagian kebudayaan yang mengangsang imajinasi, inspirasi, dan semangat. Yang terakhir, yaitu memberikan contoh. Pemimpin harus menjadi contoh yang diikuti. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Cok Indra atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ginsa. Untuk Ginsa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menciptakan atmosfer untuk perubahan. Dalam membangun perubahan, menciptakan atmosfer yang kondusif adalah kunci agar semua pihak dapat bergerak bersama dan menerima perubahan dengan sukacita. Penting untuk diingat bahwa manusia pada dasarnya tidak enggan menghadapi perubahan, melainkan merasa tidak nyaman ketika mereka harus diubah. Adapun beberapa persiapan yang perlu dilakukan untuk menciptakan perubahan yang sukses. Itu yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang bersahabat, atau di mana komunikasi tidak hanya melibatkan kata-kata, tetapi juga bahasa tubuh, yaitu menggunakan bahasa tubuh yang bersahabat membantu menciptakan kenyamanan di sekitar Anda dan meningkatkan rasa hormat dari pihak lain. Yang kedua ada gunakan simbol-simbol perubahan, di mana manusia berkomunikasi melalui simbol-simbol. Menggunakan simbol-simbol yang kuat dapat membantu menyampaikan pesan perubahan dengan efektif, menciptakan identitas yang dapat dimengerti oleh semua orang. Yang ketiga ada gunakan pihak ketiga yang disukai dan dihormati, di mana memanfaatkan pihak ketiga yang memiliki kredibilitas dapat membantu meredakan ketegangan dan menciptakan suasana yang lebih santai. Yang keempat ada berikan pelatihan lintas sektor, yaitu di mana pelatihan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan karyawan, di mana pelatihan lintas sektoral membantu untuk memahami aspek-aspek di luar divisi atau unit mereka. Yang kelima ada kirim mereka keluar, itu jalan-jalan dapat membuka mata mereka yang sudah terlalu lama berkutat dalam rutinitas. Pada dasarnya manusia memang senang diajak jalan-jalan dengan melihat hal-hal yang terjadi di luar lingkungan mereka. Yang keenam ada temukan kehebatan bawahan. Itu memberikan apresiasi untuk kehebatan yang dianggap bisa dapat meningkatkan motivasi. Itu dengan cara mencari dan memberikan penghargaan kepada bawahan untuk karya yang luar biasa atau hal-hal yang dapat memotivasi mereka. Yang ketujuh ada ganti bagian-bagian tertentu. Itu mulailah perubahan dengan mengganti bagian-bagian fisik tertentu dalam perusahaan. Misalnya mengganti lampu yang redup dengan baru, cat kembali dinding yang kusam, dan berikan bunga segar, wewangian yang harum, dan lain-lain. Yang kedelapan ada tumbuhkan kepercayaan, di mana perubahan pasti menimbulkan kecurigaan. Maka awalilah pekerjaan dengan kepercayaan. Jangan bangun sikap angker yang berjarak, misalnya dengan membuka pintu ruang kerja kantor agar para karyawan dan staf dapat
masuk setiap saat. Semakin sering adanya interaksi dengan mereka, rasa percaya mereka akan semakin besar pula. Kepercayaan adalah fungsi dari waktu, yaitu beberapa banyak waktu yang diberikan. Yang kesembilan ada berikan ownership perubahan pada mereka. Mentransfer kepemilikan perubahan kepada seluruh karyawan, menciptakan rasa tanggung jawab bersama. Ini tidak hanya menjadi agenda pemimpin, tetapi milik bersama untuk diimplementasikan oleh semua anggota. Yang ke-10 ada tunjukkan bahwa perubahan menguntungkan semua pihak. Jangan hanya menggunakan perspektif bersama, jangan memakai kalimat perintah satu arah, tetapi selalu berikan alasan-alasan kebersamaan sebagai dasar suatu ketentuan. Dan yang terakhir adalah lakukan pertemuan rutin, di mana pertemuan rutin yang efektif akan menyenangkan dapat membantu kelancaran perubahan. Di mana pertemuan ini harus fokus pada informasi dan pengambilan keputusan yang mempercepat implementasi perubahan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ginsa atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gus Adi. Untuk Gus Adi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai alasan manusia enggan berubah. Manusia sering enggan berubah karena beberapa alasan dasar. Eh, ini adalah beberapa alasan yang telah kami paparkan pada PPT yang telah kami buat. Yang pertama ada perubahan itu bukan datang dari diri orang itu tersebut, di mana eh, setiap perubahan tidak langsung datang dari diri kita sendiri, melainkan dari berbagai faktor lainnya. Yang kedua ada gangguan terhadap rutinitas kehidupan kita, di mana perubahan dapat mengganggu terhadap rutinitas yang telah sering dilakukan oleh seseorang. Kemudian yang ketiga ada perubahan menimbulkan ketakutan terhadap sesuatu yang baru, di mana kita ketahui perubahan tidak serta-merta berjalan mulus. Terdapat beberapa perubahan yang memiliki ketakutan yang akan dialami oleh seseorang saat melakukan perubahan tersebut. Yang keempat adalah tujuan perubahan yang tidak jelas. Tujuan perubahan yang tidak jelas dapat membuat manusia enggan untuk berubah. Selanjutnya ada perubahan menimbulkan rasa takut kegagalan. Selanjutnya ada pengorbanan yang diberikan terlalu besar. Seperti contohnya pada manusia yang sudah biasa melakukan rutinitas tersebut, dia akan enggan karena banyak ya faktor yang dikorbankan untuk melakukan perubahan tersebut. Selanjutnya ada sudah sangat puas dengan selanjutnya ada sudah sangat puas dengan kondisi sekarang, di mana faktor ini dapat sangat besar mempengaruhi manusia untuk enggan berubah. Selanjutnya ada pikiran-pikiran negatif. Pikiran-pikiran negatif tersebut seperti yang sudah contohnya seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, seperti takut kegagalan dan yang lain-lain. Selanjutnya ada para pengikut tak punya respect kepada pemimpin, di mana pada faktor ini pemimpin tidak memiliki respect yang cukup oleh bawahannya, di mana bawahannya enggan untuk mengikuti semua tuntutan yang diberikan oleh pemimpinnya. Selanjutnya ada kecemasan seorang atasan. Kemudian ada perubahan biasa berarti kehilangan sesuatu, di mana seseorang enggan untuk kehilangan sesuatu yang sudah biasa dia lakukan. Selanjutnya ada perubahan menuntut tambahan komitmen. Dan selanjutnya ada berpikir sempit, di mana kebanyakan orang berpikir sempit, yaitu berpikir dengan jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang terakhir ada terperangkap
tradisi, di mana tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan oleh suatu kelompok atau masyarakat akan akan membuat manusia itu untuk enggan berubah. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Gus Adi atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yaitu ada studi kasus. Baik, inilah studi kasusnya. Keos tuh. Kemarin Syederalun ketegangan sempat terjadi di Jalan Pasir Impun, Kota Bandung saat driver ojek online merobek spanduk berisi larangan masuk untuk ojol ke Pasir Impun pada Selasa 3 Januari 2023. Dalam video yang beredar, tampak ada sekitar 100-an driver ojol memadati ojek pangkalan di Jalan Pasar Impun. Keributan di ojek pangkalan Pasir Impun itu ditenggarai kasus sehari sebelumnya pada Senin 2 Januari 2023 diduga antara driver taksi online dengan oknum ojek pangkalan Pasir Impun. Dalam video yang beredar tampak ada sopir taksi online sedang membawa penumpang dicegat sejumlah ojek pangkalan. Mereka meminta agar driver taksi online yang sedang membawa penumpang itu turun dari mobil, namun sopir taksi online tersebut tidak turun. Penumpang taksi online juga memohon agar bisa melanjutkan perjalanan karena harus menjenguk orang meninggal. Setelah menggeruduk markas ojek pangkalan Pasir Impun, para driver ojol ini langsung mendatangi Mapolsek Antapani meminta kejelasan proses hukum atas oknum ojek pangkalan tersebut. Kedua belah pihak kelompok driver ojek online maupun ojek pangkalan ini kini dibawa ke Polsek Antapani untuk dimediasi. Baik, selanjutnya yaitu untuk pembahasan dari kasus tersebut. Nah, konflik antara pengemudi ojek online dan ojek pangkalan di Pasir Impun, Kota Bandung menjadi perhatian serius setelah eskalasi kekerasan Selasa lalu. Nah, akar konflik terletak pada perselisihan antara taksi online dan ojek pangkalan, yang mencapai puncaknya ketika ojek pangkalan melarang pengemudi taksi online memasuki wilayah mereka. Bahkan ketika sedang membawa penumpang dalam kondisi darurat, dan bahkan membawa penumpang pada kondisi darurat tersebut. Nah, video amatir yang merekam ketegangan tersebut kemudian menjadi pemicu bagi ratusan pengemudi ojek online untuk mengeruduk lokasi mangkal ojek pangkalan sebagai bentuk protes. Dalam aksi ini, beberapa pengemudi ojek online bahkan terlibat dalam pengurusukan lokasi ojek pangkalan, menciptakan kekacauan yang memprihatinkan. Nah, penyelesaian konflik dilakukan melalui mediasi di Polsek Antapani. Hasilnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, menandakan keinginan untuk mengakhiri ketegangan tanpa melibatkan proses hukum yang terlalu rumit. Kemudian kasus konflik ini antara pengemudi ojek online dan ojek pangkalan pada Pasir Impun yang berawal dari kasus taksi online yang tidak diizinkan masuk ke dalam kawasan ojek pangkalan di Pasar Impun, Bandung. Padahal taksi online tersebut membawa penumpang yang sedang dalam keadaan darurat. Nah, hal ini dapat disebabkan karena pihak ojek pangkalan merasa terganggu oleh perubahan teknologi saat ini, di mana akan mengurangi pelanggan yang menggunakan jasa mereka. Nah, pandangan ojek pangkalan terhadap perubahan teknologi dapat dikaitkan dengan adanya berpikir sempit terhadap perubahan teknologi berbasis online. Beberapa alasan berpikir sempit yang dapat dihubungkan dengan kasus tersebut melibatkan resistensi terhadap perubahan teknologi, yaitu meliputi yang pertama, tradisi dan kebiasaan lama. Ojek pangkalan sudah terbiasa dengan tradisi dan kebiasaan mereka dalam mangkal di tempat-tempat tertentu sambil menunggu pelanggan. Sehingga dengan adanya teknologi ojek online ini, mereka merasa takut akan tidak mendapatkan pelanggan lagi karena pelanggan sudah beralih ke ojek online. Kemudian yang kedua ada ketidakpahaman terhadap teknologi baru. Ojek pangkalan yang mangkal di suatu tempat itu merasa tidak paham terhadap teknologi baru saat ini. Mereka kurang dalam pelatihan terhadap teknologi, mungkin karena keterbatasan sumber daya mereka juga. Sehingga mereka tidak dapat memahami teknologi baru dan menghasilkan tetap kepada pekerjaan sebagai
ojek pangkalan yang diam di tempat-tempat tertentu. Kemudian yang ketiga ada ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Nah, ojek pangkalan ini takut akan kehilangan pekerjaannya karena sudah terbiasa dalam pekerjaan ojek pangkalan tersebut. Sehingga hal ini akan menyebabkan resistensi terhadap perubahan teknologi yang dialami oleh ojek pangkalan. Yang keempat ada kurangnya dukungan dan pelatihan. Nah, kurangnya dukungan dan pelatihan ini bisa menjadi faktor yang menyebabkan ojek pangkalan enggan dalam berubah kepada teknologi berbasis online ini. Kurangnya dukungan seperti smartphone atau alat untuk eh, mengakses ojek online tersebut dan juga keterbatasan dalam jaringan internet. Kemudian dalam pelatihan, mereka juga mungkin tidak dapat melakukan dan mengakses aplikasi ojek online tersebut sehingga mereka tetap diam sebagai ojek pangkalan. Dan yang terakhir yaitu tidak percaya pada manfaat teknologi. Beberapa ojek pangkalan mungkin merasa tidak percaya akan manfaat dari teknologi. Mereka tetap percaya akan pekerjaan mereka yang mangkal di tempat tertentu, sehingga mereka tetap saja mengambil pekerjaan lama mereka dan tidak melakukan perubahan terhadap pekerjaan mereka dengan berbasis online. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan yang telah kelompok kami lakukan. Baik, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni.